Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvito Fakih Apaki, kelas 5A Teknik Mesin, NPM 23650059. Di sini saya akan sedikit menjelaskan manufaktur additif, fusion deposito modeling atau FDM, bisa disebut dengan tiga dimensi printer. Ada beberapa subbab yang kita akan bahas, antara lain pendahuluan, cara kerja, gambar kerja, kelebihan, kekurangan, kegunaan, dan kesimpulan. Mari kita awal-awal dengan pendahuluan. Salah satu metode yang paling umum digunakan pada tiga dimensi printer adalah Fusion Deposito Modeling atau FDM. Teknologi ini dikembangkan oleh STI di Amerika Serikat pada tahun 1989 dan ditetapkan pada tahun 1992. Cara kerja menggunakan proses adiktif, di mana model dari komputer aid design atau CAD dibuat menjadi objek nyata dengan menumpuk lapisan demi lapisan material bahan yang digunakan, seperti berupa filamen termoplastik seperti ABS dan PLA, serta beberapa jenis lain seperti PC, PEI, dan PE. FDM kini banyak digunakan karena mampu mencetak beberapa jenis material, menghasilkan bentuk yang kompleks dan biaya yang relatif terjangkau. Cara kerja FDM. FDM bekerja dengan cara mencetak benda lapis demi lapis menggunakan bahan plastik khusus seperti PLA atau ABS. Bahan ini berbentuk filamen panjang yang dimasukkan ke dalam mesin tiga dimensi printer, di mana mesin filamen dipanaskan sampai meleleh, lalu mengeluarkan melalui ujung nozzle dan disusun sesuai bentuk yang diinginkan, serta satu lapisan ke lapisan yang lain. Printer akan mencetak lapisan berikutnya di atas sampai benda tersebut selesai dan menjadi tiga dimensi yang utuh. Nah, di sini ada beberapa cara kerja. Pertama dari fan foil, debon foil itu filamennya tersebut. Jadi filamen tersebut tuh didorong oleh puli terus ke nozzle, nozzle itu melelehkan. Di sini ada sensor peleleh. Nah, terus meleleh terus mengering dan lapis demi lapis. Di sini contohnya menggunakan bambu lab ya teman-teman. Kita akan mencontohkan atau melihat videonya bareng-bareng. Kabel untuk heater, kabel untuk sensor ya, sensor untuk flow filamennya, itu kabelnya kecil banget sendiri. Nah, ini Sehingga contohnya uh, dari bambu lab itu udah otomatis ya teman-teman. Jadi semuanya tuh udah dikontrol dari pabriknya sendiri. Jadi si papan itu maju mundur ya teman-teman. Terus si nozzle ini bergerak kanan kiri. Nah, kita lihat teman-teman di bareng-bareng. berbagai kecepatan dan di berbagai Nah, pada untuk mengawali menggunakan 3D printing itu harus kalibrasi dulu ya teman-teman. Tidak kayak tiba-tiba langsung bikin, tapi tidak, itu si nozzle itu kayak mencet-mencetin, ada sensor tekan, jadi semuanya itu akan rata semuanya. Jadi ngecek kerataan semuanya dulu teman-teman sebelum membuat sebuah objek yang kita inginkan. Nah, ngeprint file yang ada di dalam printernya. Ini saya contohin ya. nah, di sini tuh bisa menggunakan beberapa gambar ya teman-teman. Biasanya kita tuh menggunakan software SolidWorks, CAD-CAM, terus banyak lain sebagainya teman-teman. Dan juga si Bambu Lab ini juga udah ada situsnya sendiri menggunakan Bambu Lab. Dari bambu, yaitu Nah, namanya Bambu Bambu Studio Studio. ya teman-teman. Kita open filenya. Langsung masuk Maka ke di Bambu Studio itu teman-teman foldernya. sebenarnya bisa dengan leluasa memilih bagian mana dengan warna apa gitu. Nah,
Settingan seperti Oh itu ya, di sini teman-teman. Nah, di sini tuh kan warnanya ada beberapa macam ya teman-teman. Jadi yang kita perlu itu ada hijau, warna putih, warna hitam, dan warna kuning. Nah, si bambu lab atau 3D printer ini tuh nggak bisa ngeblend seperti printer kertas yang kita biasa jumpai ya teman-teman. Jadi setiap warna tuh setiap nggak bisa ngeblend. Jadi setiap warna tuh hanya satu filamen. Jadi kita harus beberapa banyak gitu. Jadi setiap warna itu hanya satu filamen, jadi tidak bisa ngeblend gitu teman-teman. tuh. Nah, ini ya. Pertama-tama tentunya kita harus pilih printer yang kita gunakan. Nah, settingannya itu ada di sini. Jadi kita pilih yang A1 mini. Kita Hi, I'm Park Hoon. Join Kinderbano Maaf K-pop teman-teman, experience. udah Chance iklan dulu ya teman-teman. potek atau kita Nah, di sini tuh sebuah kayak bantu gitu loh biar ini tuh bisa menopang teman-teman. Soalnya kan tadi kan udah jelaskan dari lapis demi lapis ya teman-teman. Jadi ini tuh kayak kenik join yang lapis demi lapis, jadi kayak penopang gitu teman. Tenang aja, nanti bisa dicopot kok. tahin pada saat sudah selesai mencetak. Nah, Jadi fungsinya cuma untuk nah ini teman-teman. nanti Nah, ini tuh, ini kontrolnya. Jadi ini yang ngontrol warna apa aja yang kita inginkan, teman-teman. Jadi gitu. Jadi warna itu nggak bisa ngeblend ya. Sekali lagi nggak bisa ngeblend ya, teman-teman. Jadi kita mau warna apa harus tahu tuh warna apa aja. Jadi kita harus nyiapin filamennya atau ABS-nya yang kita mau di printing tuh, kayak warna merah, warna abu-abu, warna oranye, warna hijau, dan lain sebagainya, teman-teman. filamennya saya masukkan, maka si AMS ini akan otomatis Nah, seperti yang teman-teman lihat Nah, dengan sangat ini kan jadi step layer demi layer ya teman-teman. Jadi nggak bisa langsung gitu. Jadi ntar si alat tadi itu kontrol itu kayak mengekat, jadi memotong filamen yang udah keluar kayak warna hitam terus pindah warna hijau tadi itu, menarik dulu ya teman-teman. Kita lanjut ya. mudah saya bisa mencopot si Nah, itu teman-teman. Kita dari lanjutin ya sebuah teman-teman. Kelebihan FDM. FDM memiliki biaya produksi yang relatif murah karena bahan filamen mudah didapat, proses juga sederhana dan cocok untuk mendapatkan prototipe dengan cepat. Selain itu, FDM bisa menggunakan berbagai jenis materi seperti ABS, PLA, dan TPG yang kuat dan mudah dicetak. Kekurangan FDM. Namun, hasil cetakan FDM biasanya memiliki permukaan yang agak keras, kasar, dan perlu proses finishing tambahan. Jadi tidak semulus kita tuh kayak nyetak menggunakan molding ya teman-teman. Jadi kita tuh kan tadi 3 dimensi itu cetak layer demi layer, jadi nggak semulus itu ya teman-teman, harus ada finishing tambahan. Tingkat ketelitiannya juga belum sampai baik teknologi lain seperti SA atau SLS lain itu. Kekuatan antara lapisan cenderung lebih lemah karena prosesnya dilakukan secara bertahap lapis demi lapis. Penggunaan FDM. Teknologi FDM banyak digunakan di berbagai bidang dalam pendidikan. FDM membantu siswa dan mahasiswa membuat model atau prototipe secara nyata dari desain digital. Di industri manufaktur, FDM digunakan untuk membuat prototipe produk alat bantu produksi atau komponen fungsional dengan cepat dan biaya yang rendah. Selain itu, FDM juga sering bermanfaat dalam bidang medis, misalnya untuk membuat model anatomi atau alat bantu prostetik yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien dengan kemudahan yang relatif biayanya lebih mudah. Jadi salah satu teknologi 3 dimensi printing yang paling populer saat ini. Kesimpulannya, Fusion Deposito Modeling atau FDM merupakan salah satu teknologi manufaktur aditif paling populer yang bekerja dengan prinsip peralatan material termoplastik secara berlapis, layer by layer, untuk membentuk objek 3 dimensi. Teknologi ini memiliki keunggulan
berupa biaya opsional yang rendah, kemudahan penggunaan, serta reflektivitas tinggi dalam pemilihan material dan pengaturan parameter cetak. FDM sangat efektif menggunakan dalam proses rapid prototyping, pendidikan, hingga pembuatan komponen fungsional dengan biaya yang relatif rendah. Terima kasih, sekian. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.